udah belajar tentang kabelnya nggak? Soalnya itu nanti suruh presentasi. Udah. Oh, coba ya. Kita kan disuruh meneliti nih. Terus pendapat kamu tentang penelitian itu udah siapa aja yang kamu ajak untuk meneliti? Udah banyak. Karena mayoritas siswa di SMA Bintang Timur. Orang tua nggak dulu Guys. Kenapa emang? Kita kan udah lama pacaran. Masa kita nggak pernah melakukan hal begituan? Enggak, aku takut, apalagi usia kita masih rentan, apalagi takut kamu yang nggak mau tanggung jawab. Tenang aja. Aku nggak kayak laki-laki lain yang di luar sana kok. Kau bakal tanggung jawab. Janji? Janji. Halo Kar, kita boleh nggak ketemu tempat biasa? Oke, aku kesana ya. Hai Kak, kenapa mau kita kamu seperti itu? Aku ada masalah, tapi sebelumnya kamu jangan cerita ke yang lain ya. Jadi kemarin itu Sinar ngajak aku buat ngelakuin hal yang gak benar, yang gak sepantasnya buat anak sekolah lakuin. Dan setelah itu beberapa hari kemudian aku mual-mual. Aku udah mulai curiga di situ. Terus aku berinisiatif pergi sendiri ke dokter buat ngecek, dan ternyata benar aku positif. Terus aku cerita ke Sinar, dia bilang dia nggak mau tanggung jawab, dia kasih aku duit buat mengaborsi anak ini. Menurut kamu gimana? Menurut aku bisa aja, kan kamu bilang kamu pengen cita-cita yang tinggi, dan keluarga kamu pasti akan malu dengan hal itu. Iya sih. Kalaupun aku besok milihnya untuk mengaborsi, kamu kemanin aku ya. Pasti ya. Aduh, aku masih takut, Kar. Udah, nggak apa-apa, kamu tenang aja. Ini demi masa depan dan juga keluarga kamu. Permisi, Bu. Ya, ada perlu apa ya? Kami mau aborsi, Bu. Oh ya udah masuk dulu, nanti kamu ceritainnya ke dalam aja. Silakan dulu. Kenapa alasan kamu untuk mengaborsi anak itu? Jadi kami melakukan hal yang benar yang sepatutnya anak sekolah lakuin. Jadi saya pikir-pikir, saya mau melanjutkan masa depan saya. Saya ingin membahagiakan orang tua saya. Jadi saya mau mengaborsi anak ini. Oh ya udah, sekarang bisa langsung dilakukan tindakan. Aborsi merupakan sebuah tindakan menghentikan kehamilan dengan sengaja sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Biasanya usia janin masih berusia 20 minggu dan beratnya masih 500 gram. Para dokter dan tenaga medis sering dihadapkan dengan permintaan untuk membunuh anak di luar pernikahan, padahal mereka merupakan wakil dan wali kehidupan dalam masyarakat. Mereka hanya mementingkan uang daripada nilai martabat manusia yang mereka cabik-cabik, yang tentunya bertentangan dengan suara hati mereka. Alasan orang mau menggugurkan yang pertama dari pihak si ibu, karena malu buah kandungannya adalah hasil penyelewengan atau hubungan badan pranikah dengan pacarnya.
Yang kedua, karena tekanan batin buah kandungannya adalah akibat dari perkosaan. Yang ketiga, karena tekanan ekonomi tidak sanggup membiayai hidup kandungannya nanti setelah ia lahir. Baru alasan dari membantu melaksanakan pengguguran, alasan utama mungkin karena uang. Biasanya untuk pengguguran dibayar mahal. Wanita ibu tidak segan-segan untuk mengeluarkan biaya berapapun atau dalam situasi terjepit. Yang kedua, mungkin saja ia prihatin dengan si wanita karena ibu yang kehamilannya tidak dikehendaki. Risiko dari pengguguran kandungan. Pengguguran adalah operasi besar yang dapat mengakibatkan komplikasi yang sangat berbahaya. Statistik menunjukkan bahwa setelah pengguguran, seorang wanita dapat menghadapi sebagai berikut. Keguguran pada masa mendatang, hamil di bagian telur, kelahiran bayi yang terlalu dini, tidak dapat hamil lagi, dan sebagainya. Dapat mengalami gangguan emosional. Yang ketiga, merasa bersalah seumur hidup karena mendapat teguran dari hati nuraninya sendiri. Tindakan pencegahan untuk mencegah terjadinya aborsi. Yang pertama, untuk para remaja. Para remaja harus bisa untuk menahan diri untuk tidak melakukan hubungan intim sebelum resmi untuk menikah. Yang kedua, untuk para keluarga. Perencanaan kehamilan harus dipertimbangkan betul-betul dan dipertahankan dengan sikap yang bijaksana. Kehadiran buah kandungan yang tidak direncanakan harus dinyalakan secara tepat dan etis. Yang ketiga, untuk sekolah. Sekolah harusnya memberikan pembimbingan dan penyuluhan seputar kesehatan reproduksi remaja, pendidikan seksualitas melalui mata pelajaran terkait. Yang keempat, untuk gereja atau lembaga agama. Memberikan pendidikan bimbingan pastoral seputar seksualitas, perkawinan kepada para remaja. Hukum negara terhadap tindakan aborsi. Upaya perlindungan terhadap bayi dalam kandungan terwujud dalam ketentuan hukum, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Beberapa pasal dapat kita kutip, misalnya nomor 342, seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diam-diam sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya, itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian daripada itu, dihukum karena pembunuhan anak yang direncanakan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. Kedua, nomor 346, perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun. Dan ketiga, nomor 347 ayat 1, barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Nomor 348 ayat 1, barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan dengan izin perempuan itu, dihukum selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. Dan terakhir, nomor 349, jika seorang tabib, dukun beranak atau tukang obat membantu dalam kejahatan yang tersebut dalam pasal 346 atau bersalah atau membantu dalam salah satu kejahatan yang diterapkan dalam pasal 347 dan 348, maka hukuman yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiganya dan dapat dipecat dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu.